Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, dalam kesempatan ini kita bisa berjumpa kembali. Saya Adnan Mustaqil sebagai supervisor atau observer, Pak Salman di sini nanti sebagai coach dan juga Pak Dede sebagai coachingnya. Nah, sebelum nanti melakukan proses coaching, ada beberapa pertanyaan untuk coach Pak Salman. Untuk pertanyaan pertamanya, kira-kira kompetensi coaching apa yang dilaksanakan pada kegiatan coaching ini, Pak Salman? Baik, Pak Adnan, terima kasih atas waktunya. Jadi kompetensi coaching yang akan saya laksanakan ini, saya akan menjadi pendengar yang aktif terhadap permasalahan yang disampaikan oleh Bapak Dede Kurniadi. Oh, pendengar yang aktif ya, Pak Salman ya. Ya. Nah, untuk kompetensi ini, Pak Salman ya, kompetensi mana yang secara aktif dan spesifik yang akan Pak Salman observasi dalam diskusi kali ini? Baik, Pak Adnan. Jadi selama proses diskusi ini, kompetensi yang saya observasi secara aktif dan spesifik adalah rencana aksi yang akan dicapai oleh Koci. Nah, yang terakhir ini, Pak Salman, kira-kira nih, indikator apa nih dari ketercapaian tujuan pengembangan yang diinginkan di dalam diskusi kali ini, Pak Salman? Ya, indikatornya yaitu ketercapaian solusi dari permasalahan Koci, Pak Adnan. Berarti ada pada solusi dari permasalahan Koci ya, Pak Salman ya. Nah, ya, semoga dengan diskusi kali ini antara coach dan coachee nanti kita bisa menemukan suatu solusi yang mempermudah coachee untuk melaksanakan langkah-langkah solusi selanjutnya seperti Bapak baik langsung waktu yang saya berikan kepada Pak Salman juga Pak Dede untuk melakukan proses coachingnya. Baik, terima kasih Pak Salman. Mangga untuk selanjutnya dilanjutkan untuk proses coachingnya. Ya, terima kasih Pak Adnan. Baik Pak Salman. Baik, Assalamualaikum Pak Dede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, sehat Pak Dede? Alhamdulillah. Bapak Salman sehat? Alhamdulillah sehat. Mohon maaf mengganggu Bapak Salman. Ya, sama-sama gak apa-apa Pak Dede. Ada sesuatu yang ingin kita bicarakan. Ya malumlah ini lagi semester 1 ini sangat-sangat luar biasa sibuk. Apalagi di awal tahun pelajaran ini. Ya. Mohon kira-kira mengganggu tidak Pak ini? Oh enggak Mbak Dede, enggak. Kira-kira Bapak kan sebagai kepala sekolah kan Bapak banyak rapat, banyak hal-hal yang harus dikerjakan, banyak yang harus ditandatangani, begitu kan Pak? Iya betul. Kira-kira Pak Dede dari obrolan kita hari ini apa yang Dede harapkan? Ya, mengenai ini Pak, mengenai siswa itu, keikutsertaan siswa banyak yang kesiangan nih Pak, khususnya kelas 9 nih Pak, nggak tahu kenapa nih. Saya udah 2 minggu, udah beberapa kali mengumpulkan siswa-siswa di kelas saya, setiap hari berbicara masih aja itu sekitar 10% itu terlambat. Begitu ya Pak Dede? Iya 20 menit itu terlambatnya. Itu Pak. Jadi saya ingin siswa untuk 1 bulan atau 2 minggu ke depan paling tidak
95% tepat waktu ketika masuk jam pelajaran pertama itu, Pak. Iya. Gitu. Jadi yang saya tangkap Pak Dede, jadi keluhan Pak Dede adalah banyaknya siswa yang terlambat gitu ya belakangan ini, terutama kelas. Betul, Pak. Jadi ya. Saya udah mencoba ini, Pak, udah bertemu wali kelas, siapa itu wali kelas, Bu Lina, Bu Ai itu, Bu Etik itu semuanya. Katanya mau mencoba untuk membriefing gitu. Atau apa itu namanya, untuk mengevaluasi kedisiplinan dalam hal kesepakatan kelas atau sekolah yang telah disepakati sebelumnya, Pak. Jadi sampai saya ini belum berhasil, Pak. Seperti itu. Oh, jadi Pak Dede sudah mencoba untuk mencari solusinya berarti Pak Dede ya? Betul, Pak. Betul. Namun selama ini belum ada hasil dari percobaan atau aksi nyata dari Pak Dede gitu ya? Ya, betul, Pak, betul. Nah, kira-kira Pak Dede adakah ide lain mungkin Pak Dede atau gagasan lain yang mungkin bisa dilakukan untuk merubah itu semuanya Pak Dede? Mohon maaf sebentar, Pak, suaranya ya. Oh ya, sebetulnya saya sendiri belum terlalu intensif, Pak, mengenai bagaimana cara atau untuk memecahkan permasalahan ini. Tapi saya sudah mencoba ini, bukan mencoba ya, mau merencanakan mengumpulkan orang tua atau wali peserta didik, Pak. Rencananya seperti itu. Jadi saya satu sisi ketika siswa terlambat mungkin ada alasan-alasannya seperti itu. Itu yang akan saya coba salah satunya. Ya, jadi kira-kira untuk melakukan hal itu Pak Dede akan mengajak siapa Pak Dede? Siapa ya? Kayaknya kesiswaan deh. Baik. Dan mungkin juga Bapak sebagai kepala sekolah kalau Bapak punya waktu. Bisa kan, Pak ya? Bisa, insya Allah. Yang kesiswaan itu Pak Asep, itu Asep Samsudin. Kira-kira selain itu Pak Dede ada lagi langkah lain? Apa ya, Pak? Mungkin terhadap siswanya gitu. Oh ya, Pak, jadi saya sebenarnya begini, Pak, belum secara utuh mendaftar atau menginventarisir siswa siapa saja yang nama-nama atau siapa saja yang terlambat, khususnya kelas itu ya, kelas 9A dan 9B itu. Nah, sekarang jadi ingat, Pak, itu ya. Iya. Jadi saya belum, sebenarnya itu aja sih yang terlambat. Jadi saya rencana untuk tahap pertama sebelum saya briefing orang tua atau wali siswa, saya mau ini, Pak, mau mau merinci siapa saja yang seringkali terlambat masuk seperti itu. Jadi itu belum saya lakukan. Tapi sekarang jadi ingat, Pak, itu yang mau saya lakukan. Iya Pak Dede. Jadi selain tadi Pak Dede menyebutkan bahwasannya akan memanggil orang tua atau mengundang orang tua untuk berkoordinasi, tentunya Pak Dede juga akan melakukan identifikasi terhadap siswa-siswa yang terlambat, mungkin kenapa alasannya gitu ya Pak ya. Ya, betul, Pak. Saya mau mengidentifikasi siapa saja, terus setelah itu saya panggil siswa-siswa itu, terus saya akan berdialog dengan mereka. Mungkin saya akan memakai pendekatan segitiga restitusi yang Bapak dulu ini presentasikan. Itu kan, Pak ya? Iya.
Ya itu. Mungkin saya tidak sendiri Pak. Mungkin bersama wali kelas juga ya. Seperti itu. Iya Pak Dede. Nah Pak Dede sekarang sudah mulai tercerahkan kah? Betul Pak. Jadi sekarang setelah ngobrol saya jadi merasa ada energi Pak. Kalau sendiri kan saya selalu fokus terhadap masalah. Kalau sedang ngobrol ada ide baru atau ada sesuatu yang membuat saya jadi ingat atau ide kreatif saya menjadi muncul seperti itu Pak. Terus juga kan Bapak sebagai kepala sekolah tentunya selain saya sendiri yang akan salah satu guru yang mau memecahkan masalah tersebut, mungkin dengan adanya Bapak punya otoritas untuk memberi tugas kepada guru yang lain supaya diperkuat Pak, seperti itu. Ya baik Pak Dede, nanti saya juga akan coba berkoordinasi ya dengan kesiswaan itu bagaimana cara atau solusi untuk menindaklanjuti anak-anak tersebut Pak Dede ya. Ya betul Pak. Ya. Nah kira-kira ada yang mau disampaikan lagi Pak Dede? Mungkin ini aja Pak. Saya pingin Bapak juga ikut mohon maaf Pak, mohon izin ya. Pingin Bapak kadang-kadang kalau sama saya ngajak guru-guru yang lain itu kurang ini ya, kurang efektif seperti itu Pak. Ya, pengen Bapak juga mendorong yang lain. Seperti itu Pak, itu aja mungkin. Ya baik Pak Dede, insya Allah saya juga akan mendukung yang telah direncanakan oleh Pak Dede, khususnya ingin perbaikan kita semua ya, untuk anak-anak menjadi lebih baik lagi ya Pak Dede. Ya. Ya kira-kira kapan Pak Dede kita mulai bisa aksinya? Ya besok juga Pak. Kalau sekarang kan kita udah sore begini, kita mau pulang Pak. Bapak juga mau pulang kan ke Cibadak kan? Iya. Jauh kan Pak. Mungkin Senin aja kan? Senin. Baik. Senin saya mulai mengidentifikasi, menginventarisir siapa saja yang secara tingkat keterlambatannya tinggi seperti itu. Kemudian di hari itu juga Senin besok saya mau berkoordinasi langsung dengan wakil kepala perusahaan kesiswaan dan juga wali kelas dan juga tentunya guru-guru yang lain. Kita akan berkolaborasi Pak seperti itu. Dan mudah-mudahan Senin besok Bapak hadir ya Pak ya. Insya Allah Pak Dede, saya hadir. Ya, insya Allah Pak, insya Allah. Seperti itu aja Pak. Itu aja mungkin. Itu aja. Mohon maaf mengganggu nih Pak. Mau pulang ya? Iya. Iya Pak Dede. Saya pengen lihat ya nyata dari Pak Dede untuk memecahkan masalah itu. Nanti insya Allah kita akan sambung lagi Pak Dede ya. Iya Pak. Terima kasih Pak. Ya, dengan obrolan santai. Iya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Salman. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya. Tadi Bapak telah melakukan proses coaching dengan Pak Dede ya Pak Salman. Iya betul Pak Adnan. Nah sebelum nanti diakhiri proses ini ya saya akan menanyakan tadi setelah terkait dengan hasil observasi apa saja yang sudah Pak Salman lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian apa yang diinginkan tadi. Silakan Pak Salman. Iya, jadi yang saya harapkan dari coaching ini Pak Dede menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya, kemudian juga bisa melaksanakan aksi nyata langsung berikut dengan
mengajak yang lain untuk ikut berkolaborasi. Itu mungkin Pak Adnan. Baik Pak Salman ya. Oke, menurut saya tadi proses yang coaching sudah berjalan dengan baik, luar biasa ya Pak Salman dengan Pak Dede ya, juga proses alurnya sudah sesuai dengan prinsip coaching ya yang dilakukan terkait menggali solusi-solusi yang timbul dari coachingnya. Nah, sekarang untuk pertanyaan terakhir Pak Salman, selain hanya mendengarkan aktif ya, jadi untuk kompetensi yang ingin Pak Salman kembangkan lagi berdasarkan hasil coaching barusan, itu apa kira-kira Pak Salman? Nah, jadi saya harap kompetensi yang diharapkan dari coach itu jadi bisa mencari solusi Pak Adnan. Selain itu juga bisa langsung action dengan melakukan aksi nyata untuk memperbaiki itu semuanya. Itu mungkin Pak Adnan. Oh, baik. Ada lagi yang mau disampaikan Pak Salman? Saya kira cukup Pak Adnan. Baik, terima kasih. Saya ucapkan kepada Pak Salman juga Pak Dede dalam praktik coaching ini sangat luar biasa ya. Semoga dengan proses coaching ini membawa manfaat bagi kita semua. Apa yang menjadi tujuan kita tetap mengutamakan ya kebutuhan atau minat dari peserta didik kita semua, yaitu mungkin yang bisa disampaikan pada kesempatan ini Pak Dede juga Pak Salman. Terima kasih banyak. Mungkin nanti kita tentukan kembali jika ada informasi-informasi yang lain yang akan disampaikan terutama oleh Pak Salman juga dengan Pak Dede. Itu saja dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan Pak Salman, Pak Dede. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Tita, gimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Bapak. Bagaimana sebaliknya Pak Salman? Alhamdulillah sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah dalam kesempatan ini kita bisa berjumpa kembali ya Bu Tita ya. Dalam praktek coaching. Sekarang Bu Tita jadi coachingnya, jadi coaching. Kemudian Pak Adnan sebagai coaching ya Bu Tita ya. Nah, sebelum kita memulai proses coaching ini, saya beberapa pertanyaan Bu Tita kepada Bu Tita. Untuk pertanyaan yang pertama, kompetensi coaching apa yang akan Ibu laksanakan pada kegiatan coaching hari ini? Baik, terima kasih Pak Salman atas waktunya. Jadi, kompetensi coaching yang akan saya laksanakan ini, saya akan menjadi pendengar yang aktif terhadap permasalahan yang disampaikan oleh coach, yaitu Bapak Adan. Oh, begitu ya Bu ya. Jadi pendengar yang aktif. Nah, untuk kompetensi ini, kompetensi mana yang secara aktif dan spesifik yang akan Ibu lakukan untuk melaksanakan observasi dalam diskusi kali ini, Bu? Baik Pak, jadi selama proses diskusi, kompetensi yang saya observasi secara aktif dan spesifik adalah rencana aksi yang akan dicapai oleh coach. Nah, yang terakhir Bu ya, apa indikator dari ketercapaian tujuan pengembangan yang diinginkan dalam diskusi kali ini, Bu? Indikatornya yaitu ketercapaian solusi dari permasalahan coach, yaitu Pak Adnan, Bapak. Ya, berarti ada pada solusi dari permasalahan coach ya, Bu? Ya. Nah, semoga dengan diskusi kali ini antara coach dan coach nanti bisa menemukan suatu solusi yang bisa mempermudah coach
untuk melaksanakan langkah selanjutnya. Seperti itu ya, Bu? Iya, Bapak. Nah, baik, langsung saja waktu saya berikan kepada Ibu untuk melaksanakan proses coaching. Terima kasih banyak Ibu sebelumnya. Ya, terima kasih Bapak. Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Adnan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Tita. Apa kabar, Pak Adnan? Alhamdulillah baik, Bu. Begini ya, Pak Adnan. Saya dengar-dengar ada yang mau disampaikan atau diceritakan, betul nggak Pak Adnan? Betul, Bu. Saya mau sedikit bercerita kepada Ibu nih, masih ada sesuatu yang saya dapatkan saat di kelas mengamati murid saya ketika di kelas, Ibu, gitu. Jadi, baiklah. Iya, Bu. Jadi gini, Bu, kebetulan kan saya mengajar mata pelajaran fisika, Bu, ya. Jadi ada beberapa anak di kelas itu kurang aktif itu, Bu, ya. Padahal saya sudah melakukan proses pembelajaran, diskusi, juga melakukan tanya jawab, ya, memberikan materi dari dari PowerPoint, juga dari video, tetapi anak tersebut atau murid tersebut masih tetap saja, Bu, agak kurang aktif gitu. Itu gimana, Bu, ya? Pelajaran fisika, pelajaran eksak yang paling ditakuti sama anak-anak ya Pak Adnan ya. Mungkin sebagian besar seperti itu, Bu, ya. Baik, kalau saya garis bawahi, berarti permasalahannya adalah ketidakaktifan anak atau peserta didik pada pelajaran fisika. Nah, kira-kira dari percakapan kita ini, apa yang Bapak harapkan dari diskusi kita kali ini? Yang saya harapkan, Bu, terkait pada kesempatan diskusi ini, saya berharap murid-murid yang tadi, yang beberapa kurang aktif, saya ingin mereka sama aktifnya seperti teman-teman yang lain, sehingga di kelas itu lebih hidup, ya, Bu, lebih komunikatif, ya, lebih tidak satu arah tetapi dua arah, saling bertanya, saling menjawab, yang mengungkapkan apa yang menjadi ketidaktahuan atau kekurangan dalam proses pembelajaran saat mereka mendapatkan materi yang saya sampaikan, gitu, Bu. Ya, intinya adanya perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik ya dari siswa yang tidak aktif itu, karena memang memperoleh pendidikan adalah hak semua anak ya Pak Adnan ya. Betul, Bu, betul. Baiklah. Dari hal yang tadi Bapak sampaikan, perubahan aktif itu bisa kondisi yang idealnya berada pada kondisi berapa nih kalau kita hitung-hitungan, pada level berapa? Betul, Bu. Kalau saya kondisi saat mengamati siswa tersebut itu mungkin yang saya ketahui kalau idealnya mungkin ya dinilai 10, Bu, ya. Tapi kejadian tersebut ya atau permasalahan tersebut ya mungkin saya bisa menilai ya di level 6 mungkin, Bu, ya. Ya. Di level 6. Di kondisi sekarang kira-kira di level 6. Berapa bisa harapan Pak Adnan bisa ditingkatkan sampai ke level berapa ya perubahannya? Iya, saya berharap, Bu, perubahan tersebut itu bisa meningkat ke level ya 9 mungkin, Bu. Kalau ya agak sulit sih kalau ke 10 ya terkait dengan fisika, Bu, ya. Ya, saya berharap ke 9 lah mungkin, Bu, ya. Berarti dari level 6 ke level 9 ya Pak Adnan ya? Betul, Bu. Kira-kira usaha apa yang akan Bapak lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut? Baik, saya terpikir, Bu, saat ini untuk melakukan perubahan terhadap beberapa murid tersebut, yaitu dengan memberikan pembelajaran berbasis gadget, gitu, Bu.
Karena kan di zaman era sekarang bahwa siswa tidak terlepas dari gadgetnya Bu, dari handphonenya. Nah, selain handphone kan itu sarana atau fasilitas yang diberikan orang tua kepada anaknya, ya saya berharap sarana tersebut atau fasilitas tersebut bisa digunakan, dimanfaatkan untuk proses belajar, bukan hanya untuk misalnya main game saja atau medsos saja, tetapi bisa digunakan untuk pembelajaran fisika. Nah, saya berencana untuk memberikan aplikasi ya terkait dengan materi-materi fisika untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam terhadap siswa tersebut gitu, Bu. Gadget ya, penggunaan gadget luar biasa, kerja keras yang luar biasa dari Pak Adan untuk memajukan dunia pendidikan fisika, karena memang seperti klasik. Iya Bu ya, iya betul Bu. Oke, untuk mentoring atau pendampingan, kira selain ada strategi yang lain itu bagaimana cara menciptakan menggunakan gadget dengan nyaman. Misalnya ketika menggunakan gadget, anak tidak bisa membuka aplikasi lain. Betul. Maklum namanya juga. Iya Bu. Baik Bu, terkait permasalahan tersebut, saya karena di sekolah itu ada fasilitas bantuan dari pemerintah, yaitu tab atau tablet sekolah Bu ya. Jadi ketika ada anak yang trouble di handphonenya atau nggak bawa handphone atau handphonenya rusak, ya, maka kami akan meminjamkan kepada siswa tersebut untuk menggunakan tablet sekolah atau tab sekolah, sehingga semuanya terfasilitasi. Nah, itu Bu. Selanjutnya kalau misalnya terkendala dengan internet dari handphone siswanya, maka di sekolah pun difasilitasi wifi Bu ya, atau hotspot dari sekolah itu Bu. Saya kagum sekali dengan tindakan yang dilakukan oleh Pak Adnan. Nah, selain kita juga Pak Adnan kira-kira akan meminta bantuan siapa atau guru lain untuk meningkatkan atau penggunaan gadget ini Pak dalam pembelajaran fisika. Nah, itu Bu. Saya sangat perlu sekali Bu ya. Yaitu saya akan meminta bantuan atau meminta tolong kepada rekan guru saya. Kebetulan kan di SMA itu ada mata pelajaran TIK Bu ya, atau komputer. Jadi saya akan mencoba mengkomunikasikan dengan rekan saya guru TIK, dan guru TIK tersebut itu sangat antusias ya, senang ketika saya meminta bantuan atau meminta informasi-informasi terkait dengan pembelajaran berbasis TIK. Dan bahkan beliau jika ada waktu itu berkenan Bu ikut membantu dalam proses pembelajaran di kelas gitu Bu. Jadi saya sangat beruntung gitu Bu ya. Iya Bu. Oke, berarti Bapak akan melakukan kolaborasi ya dengan rekan lain, dengan guru TIK. Betul Bu. Kira-kira kapan nih akan dilaksanakan proses ini? Ya, rencana saya terkait ini Bu ya, karena jam pelajaran saya di SMA itu kan seminggu sekali Bu ya, satu pertemuannya 3 jam. Jadi karena di minggu ini sudah dilaksanakan proses pembelajaran, berarti di pertemuan selanjutnya Bu, mungkin minggu depan saya akan melaksanakannya. Nah, sebelum nanti di hari hanya, berarti saya besok atau lusa saya akan komunikasi dulu dengan guru TIK-nya. Juga saya akan mengecek kepada pihak di bagian sarana prasarana di sekolah, apakah tabnya bisa digunakan, apakah wifi di sekolahnya bisa digunakan untuk proses pembelajaran di minggu depan gitu Bu. Takutnya ada hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Iya. Begitu Bu. Bagus sekali ya Pak Adnan. Kira-kira dari percakapan ini apa yang Bapak Adnan dapatkan? Baik Bu, dari percakapan hari ini ya perasaan saya atau unek-unek saya lega Bu ya, tersampaikan terkait dengan tadi permasalahan-permasalahan, juga
solusinya saya dapatkan juga Bu ya, sehingga nanti membantu proses pelaksanaan